Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Tema kita masih sama. Jangan lupakan kami ya nak. Gak ada yang mau ya orang tua dilupakan sama anaknya ya. Ada. Dan jangan sampai orang tua juga dan jangan sampai juga anak melupakan orang tuanya. Kita lanjutkan lagi, aku punya tayangan. Ini viral nih, nenek 80 tahun hidup sendiri. Kita lihat tayangannya, silakan. Seorang wanita tua yang sudah berusia 80 tahun ditemukan hidup sendirian dan tampak tak terurus. Nenek bernama Muntia itu pun diketahui dalam kondisi telah pikun. Kondisi nenek Muntia yang tinggal di desa Pangkat Rejo, Kecamatan Sukiyo, Lamongan, mengetuk hati relawan Yayasan Berbagi dan Ikhlas atau Berkas, arahan Aibda Purnomo, anggota Satlantas Polres Lamongan. Saat ditemukan kondisi sang nenek sangat ngenas hingga membuat yang melihatnya sampai meneteskan air mata. Nenek Muntia yang kurus kering tampak berbaring di lantai tanah dengan pakaian compang-camping nyaris telanjang. Ya Allah, aku paling gak bisa sih sebenarnya, mungkin banyak juga dari jamnya gak bisa ya. Kayak Ustadz Maulana aja baru ngeliat tayangan sekilas aja udah berkaca-kaca, ngerasa banget kesedihannya Ustadz ya. Orang tua harusnya hidup bahagia, diurus sama anak-anaknya, nauzubillahi min zalik. Ini bagi sebagian orang, mungkin bagi anak-anaknya ngerasa mampu ya. Ah udahlah tinggal kasih aja deh uang biar orang tuanya hidup sendiri gitu. Biar orang tuanya udah ngapain nih, udah uang senang-senang aja gitu. Tapi orang tua yang anaknya gak mampu ditelantarkan sampai akhirnya mungkin orang tuanya seperti ini gitu. Ini seperti apa yang harus kita lakukan dalam sudut pandang Islam nih Ustadz Maulana, mohon penjelasannya. Jamaah juga pasti pengen tahu kan, kalau anak cuma ngirim uang doang gimana nih Ustadz Maulana. Ya. Baik, izin Bunda Tuti dan minta maaf tadi bikin kaget. Silakan Ustadz Maulana. Ustaz Sam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Rasulullah SAW naik di mimbar dengan 3 anak tangga. Lalu Nabi berkata amin. Kemudian naik lagi di anak tangga kedua, amin. Kemudian naik lagi di anak tangga yang ketiga, amin. 3 kali Nabi berkata amin, amin, amin. Setelah khutbah, Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah berkata amin di setiap anak tangga? Apa kata Rasulullah SAW yang mulia? Dari ucapan beliau berkata bahwa di sisi mimbar ada malaikat Jibril lagi berdoa. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya. Jadi di antara 3 doanya tadi itu, siapa yang dalam hal ini mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara keduanya masuk hidup dan tidak mengambil kesempatan berbuat baik padanya dan tidak masuk surga disebabkan berbakti kepada orang tuanya. Dan dia tidak mendapatkan itu dan tidak melakukannya, maka masukkan dalam neraka. Nabi berkata amin. Siapa yang dapat Ramadan dan tidak bertobat, tidak memohon ampun dan tidak diampuni dosanya, masukkan dalam neraka. Siapa mengenalkan nama Nabi disebut lantas tidak baca salawat hingga matinya, masukkan ke dalam neraka. Dan ketahuilah, kewajiban kita berbakti kepada orang tua dan haram untuk mendurhakainya. Ingat, salah, dosa, zalim, durhaka. Di atas itu paling tinggi adalah durhaka. Nggak bawa cincin ya. Nggak bisa dibayarin ya. Jadi salah itu karena tidak tahu apa-apa. Anak-anak kecil itu salah. Dosa kalau dia tahu, udah tahu hukum. Zalim kalau dia bertanggung jawab tapi tidak memenuhi tanggung jawab. Yakni suami kepada istri, itu zalim. Tapi maka durhaka itu harusnya dia berbuat baik kepadanya lantas tidak melakukannya. Ingatlah pengorbanan dari orang tua. 24 jam siap bersama diri kita. Tapi ketika kita sudah dewasa dan punya keluarga sendiri, itu berbagi. Maaf, harus saya sampaikan. Kalau kita sudah besar, sudah bercabang kasih sayang kita dengan mainan kita, kesibukan kita, dengan apa yang kita miliki, dengan sahabat-sahabat kita. Dan ketika sudah punya pasangan hidup, maka terbagi 2 lagi cinta itu. Setengah buat pasangan, setengah buat orang tua. Dan ketika sudah punya anak, bercabang 3 lagi perhatian itu. Ingat, salah satu bakti anak kepada orang tua tidak pernah jauh dari orang tua. Siap 24 jam dengan handphone. Kalau ada telepon dari orang tua, cepat diangkat. Oh iya. Jangan nanti. Ingat, kerugian lagi kalau kita tidak mendapatkan kemuliaan daripada berbakti kepada orang tua.
pintu sorga Allah buka ada di dunia dua. Yakni dari sisi ibu dan dari sisi ayah. Dan ketika orang tua sudah tidak ada, ingat engkau akan menyesal. Ingat orang tua punya batas waktu. Sekali lagi orang tua punya batas waktu. Sisa berapa tahun beliau hidup di dunia ini. Maka ambillah kesempatan. Jangan hanya tunggu datangnya hari lebaran baru datang. Sekali lagi, jangan tunggu nanti ada telepon baru datang. Aduh. Coba berapa kali kita bertemu dengan orang tua. Kapan terakhir Sony bertemu dengan mama? Minggu lalu. Minggu lalu. Iya, ya Allah. Kapan Sasam bertemu dengan bapak sama mama? Minggu lalu. Minggu lalu juga ya Allah. Ya Allah. Nggak usah tanya saya. Oh ya udah lama. Udah lama Karena banget, ibu Gap. saya terakhir ketemu. Mau tahu 6 Mau. tahun yang lalu. Oh iya. iya, ya Udah 6 Allah. tahun. Ya Allah. Jadi benar seperti yang Ustadz Maulana bilang, jangan sampai kita menyesal karena orang tua punya batas waktu. Terlambat kalau nanti menangis di depan Aduh, mayatnya minta nauzubillah maaf. min dzalik, ya Allah. Terlambat jikalau sudah dikubur baru minta maaf. Kenapa tidak pernah minta maaf di saat orang tua masih hidup? Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk bisa membahagiakan orang Ya tua kita. Ya Allah. Allah. Ustadz Maulana terima kasih, jazakallah khair, terima kasih. Mungkin banyaknya uang yang kita berikan bisa memberi banyaknya kebutuhan ya. Tapi terkadang sedikit perhatian aja, kasih sayang, kebersamaan kita terhadap orang tua. Itu adalah kebutuhan paling besar bagi orang tua kita yang diharapkan dari anak-anaknya ya, jamaah yang ada di rumah. Jangan sampai kita terlambat seperti yang Ustadz Maulana bilang. Sayangnya orang tua selagi masih ada waktu, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi, jamaah yang ada di rumah. Bunda kenapa? Ih Bunda kalau bicara tentang orang tua udah Udah Cuman speechless tadi lah. Ustaz Maulana gak nanya sama Bunda tuh. Apa tuh? Kapan terakhir? Oh, kamu iya sekarang Bunda dia kapan lewat. terakhir? Tadi jam 9. Oh tadi oh Dan baru. kemarin ketemu di Oh Sukabumi. iya Bunda ketemu terus. Kalau ini sisi buruk. Sisi buruk, dari sisi baiknya. Ya Allah. Bunda sudah menunggu. Makasih Bunda kapan sudah memberikan terakhir? contoh yang baik terhadap Kalau kita, bisa mengingatkan seminggu juga. sekali, Sasam. Kalau kosong Sabtu Minggu pulang lah. Ya Allah. Mas Bunda. Sony harusnya ada dalam seminggu ada waktu Iya. untuk ketemu mama. Setelah ini akan aku sisir Mama di banyak waktu rumahnya lagi. Kak Elma ya? Di rumahnya sendiri. Oh, di rumah sendiri, Nanti Masya aku Allah. main ke rumah, mah kangen. Baik. Jangan Ntar kita abis ini ya, lanjutin lagi. abis ini langsung. Lanjut ya, oke baik. Ya kalau itu kan kita lihat dari sisi kebaikan orang tua ya. Kadang ada yang hidup yang namanya seperti yang tadi aku bilang. Tadi Ustadz Syaf udah menjelaskan nih jamaah nih, Bunda juga dijelasin. Iya. Kalau orang tua terlalu pengen misahin anaknya itu bukan sayang, itu ego gitu kan. Benar. Tapi ada lagi orang tua yang oke deh dia nggak mau misahin tapi dia ngatur tuh kehidupan rumah tangga anaknya. Nah. So sedikit diatur biar apa? Biar rasa sama orang tuanya gak kehilangan gitu. Masya Allah. Biar tetap buat ada perhatian buat orang tuanya. Pokoknya diatur semuanya. Oh, Itu dengan boleh ikut apa campur. enggak? Iya ikut campur. Masya Boleh enggak Allah. tuh Bunda? Baik Kak Sony, bismillah. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Jamaah sekalian, subhanallah, kita sebagai orang tua ketika putra-putri kita sudah menikah, janganlah ikut campur lagi. Kenapa? Karena ketika akdun nikah, saya terima nikahnya. Putri bapak yang bernama dengan mas kawin tersebut dibayar. Tunai. Nah, ketika sudah ada ijab kabul, sejak saat itulah tanggung jawab orang tua diberikan kepada suami. Kalau putri kita anak perempuan nih, tapi kalau anak kita laki-laki berarti anak kita sekarang yang menanggung daripada tanggung jawab istri. Lalu bagaimana ketika dalam kehidupan rumah tangga ini bolehkah orang tua itu ikut campur? Kalau makanan enak campur-campur. Es campur enak. Ya ada buah, ada ini, ada itu. Dibikin es campur enak. Apalagi nasi campur. Nasi campur. Lebih lengkap Iya kalau lagi. makanan ya seperti makanan enak. Tapi kalau udah rumah tangga orang tua ikut campur. Ini nih. Jangan sampai orang tua tidak bijaksana. Kan udah menerima menantu kita untuk melanjutkan tanggung jawab orang tua kepada putra-putri kita atau kepada putri kita. Maka orang tua memang tidak akan pernah ada habisnya untuk membimbing putra-putri kita. Walau sudah menikah, walau sudah punya anak, walau unlimited. Tapi di sini ada batasannya juga. Kenapa? Kalau orang tua terlalu ikut campur, keuangan ikut campur. Oh ini mah, neng suami berapa gajinya? Mana? Ibu bapak, anak juga kasihan. Anak juga tadi kata Ustadz Maulana, ingatlah jangan jadi anak yang
hak. Bagaimana ini supaya tidak ada merasa diikut campurkan, orang tua juga merasa tidak ikut campur atau jangan merecokkan gitulah. Anak bagaimana mau bahagia sampai belepotan ya. Anak bagaimana mau bahagia kalau apa-apa diatur, apa-apa ditanya, apa-apa bagaimana begini. Boleh sih boleh kalau anak, nih ini kalimatnya kalau anak sedang bermasalah meminta nasihat kepada kedua orang tua untuk menyelesaikan masalah. Anak juga ingin bahagia, ingin mengatur rumah tangga sendiri, ingin hoyong, budak oge jadi Sunda. Ngerasakan kebebasan, leres, betul iya leres. Jadi anak juga itu ingin merasakan mandiri, ingin merasakan bahagia, mengatur sendiri. Rumah tangga mau dibangun seperti apa, kan berdua. Tapi kalau orang tua apa-apa ikut campur, ingin tahu, ingin itu. Ngadu sedikit, nah ini juga nih anak nih. Jadi orang tua kepada anak. Tahu bagaimana batasannya, anak juga kepada orang tua tahu. Jangan sampai orang tua kenapa mengatur-mengatur. Ajaran orang tua memang akan nempel, akan terus diingat oleh putra-putri kita. Tapi kalau sudah ijab kabul, orang tua ikhlaskan. Berikan kebebasan anak itu membangun rumah tangga yang bahagia dengan pasangannya. Setuju? Setuju. Oke. Berarti boleh ngebantuin mengenai masalah peraturan-peraturan kalau anaknya minta dinasehati, dibimbing, diarahkan, masih boleh tuh. Tapi bukan ikut campur namanya. Iya, kalau nggak biarkan anaknya dewasa dengan sendirinya dengan belajar apa yang dialami dalam kehidupannya. Benar, ya Kak Bun ya. Sony. Masya Allah, terima kasih Bunda untuk Sama-sama Kak penjelasannya. Sony, wallahu alam. Itu keluh kesah seorang bunda ya, seorang orang tua dikeluarkan di sini ya. Kak tadi ya. Sony Iya. mewakili. Mewakili sekali, Iya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung aja pertanyaan pertama nih dari Instagram @wardahnia2773. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, Islam itu indah. Saya mau bertanya. Apakah hak dan kewajibannya seorang anak laki-laki yang sudah menikah itu akan gugur terhadap ayah dan adik perempuannya yang belum menikah ketika seorang ibu atau mamanya telah wafat? Tolong dijawab ya Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guruku yang lainnya. Ustadz Maulana deh kalau gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pertanyaan luar biasa yang menyangkut tentang perihal seperti ini. Harusnya kita cepat tangkap ya. Cepat tadi di tausiah-tausiah sebelumnya kita sudah sampaikan ada namanya bakti, ada namanya perawatan. Bagaimana seseorang berkewajiban anak laki-laki itu sudah menikah itu apa yang harus dilakukannya. Bagaimana dia harus bertanggung jawab berbakti kepada ibu, bersikap adil sekali lagi. Bersikap adil terhadap orang tua dan keluarga. Ingat ya, ketika kita contoh wanita, ini dua sisi sebenarnya. Kalau anak perempuan sudah menikah, atas apapun yang pernah dia berikan kepada orang tua ketika dia masih bujangan, masih sendiri, itu tetap diberikan setelah dia sudah menikah. Justru bisa jadi berkali lipat, sekali lagi bisa jadi berkali lipat karena ada bantuan daripada suami. Dulu waktu gadis dia yang bayari uang sekolah adiknya. Tapi ketika dia sudah menikah bukan berarti sudah terputus karena sudah menikah, justru tidak. Maka sosok laki-laki yang baik dalam hal ini suami mengetahui bahwa ini kebutuhan istriku adalah menanggung saudaranya. Maka sang suamilah yang bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian sebaliknya lagi. Sosok anak laki-laki menanggung keluarganya. Tapi ketika ada sosok wanita yang datang justru bertambah kebaikannya. Karena ada yang mengingatkan dalam alat ini istrinya. Jadi tidak berhenti tapi justru berlanjut. Masya Allah. Karena pernikahan itu bukan memutuskan. Ya, tapi memutuskan hubungan. Tapi justru pernikahan itu menggabungkan, mendapatkan hubungan lagi. Masya Allah, mengikat lagi silaturahim yang lain ya. Iya, menambah bukan mengurangi. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya jamaah yang ada di rumah. Semoga tadi terjawab ya. Sekarang dari Instagram @yantinurhai8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Bagaimana caranya supaya anak selalu sayang sama orang tua, mengerti keadaan orang tuanya, dan mohon doanya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini penjelasannya kayaknya harus jelas lengkap semua nih.
langsung aja ya kalau gitu Ustadz Syam sambil tausiahnya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru pusat Maulana, Bunda Tuti, Silakan nak. Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah kitab ya tentang alam tanihayah. Kehidupan telah mengajariku banyak hal. Di bab-bab awal itu kehidupan tuh mengajariku berbicara di situ kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau memperlakukan sesuatu, seperti itu pula engkau akan diperlakukan. Jadi kalau ditanyakan bagaimana caranya supaya anak selalu ingat sama orang tuanya, kita dulu selalu ingat sama orang tua kita. Maka anak kita akan selalu ingat kepada kita. Berbaktilah kita kepada orang tua kita dan perlihatkan kepada anak kita. Dan anak kita pun akan melakukannya kepada kita. Sebagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Jangan heran kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Coba kita periksa. Apakah mungkin kita juga pernah durhaka sama orang tua kita dahulu? Jangan heran ketika anak kita melawan kita. Kita ingat-ingat deh, mungkin kita dulu pernah melawan orang tua kita. Maka sebagaimana engkau memperlakukan sesuatu, seperti itu pula engkau akan diperlakukan. Sebaliknya, jikalau engkau ingin diperlakukan baik, maka perlakukan baik pula orang lain. Jikalau engkau ingin dimuliakan oleh anakmu, maka muliakan orang tuamu. Dan perlihatkan itu kepada anakmu. Dan saya merasakan ini kepada orang tua saya, kepada bapak saya, bagaimana beliau memperlakukan kakek dengan sangat mulia. Maka yang kedua, supaya anak selalu sayang kepada orang tuanya, maka tanamkan nilai-nilai agama. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan kita supaya selalu sayang sama orang tua, apalagi orang tuanya sudah menyusahkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita baik sama orang tua kita? Ya karena takut sama Allah. Bukan karena orang tua kita baik, karena tidak semua orang tua baik. Tidak semua orang tua baik. Tapi yang harus kita ingat adalah apa yang kita lakukan itu juga yang nanti kita akan diperlakukan. Iya, dalam Islam tidak ada hukum karma, tapi ada yang disebut kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau ingin diperlakukan, maka perlakukanlah demikian. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Jamaah, ini penting, jangan kemana-mana, aku mau bacain lagi pertanyaannya. Tetap di Islam itu indah, nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.